Saudara-saudara terkasih, selamat pagi, shalom. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, syukur dan terima kasih kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus atas pagi yang cerah yang Kau anugerahkan kepada kami, nafas kehidupan yang baru, yang segar, yang berasal dari Engkau. Kami hendak membuka Alkitab kami, membacanya dan merenungkannya. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu hingga kami mampu melihat kekayaan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia mendengarkannya. Amin. Sabda Bina Diri hari ke-681, Minggu 3 Mei 2020. Bacaan kita terambil dari Imamat 1 ayat 1 sampai dengan 9. Saya beri judul renungan ini, Persembahan Kudus Tak Bercela. Saudara-saudara, nas kita adalah ayat 9b. Saya bacakan buat saudara-saudara. Dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Bacaan kita hari ini Imamat 1 ayat 1 sampai dengan 9 bicara tentang berbagai kurban dan peraturan persembahannya. Setelah kemah suci didirikan dan Allah berkenan hadir di tengah-tengah Israel, maka mereka diajarkan bagaimana menghampiri Allah dengan membawa persembahan kurban. Kurban bukan korban. Nas kita tadi ayat 9b yang kita sudah baca mencatat kurban bakaran dipersembahkan untuk menyenangkan Allah, dan ayat 4 untuk mendamaikan diri dengan Allah. Kurban itu harus berupa binatang jantan dan tidak cacat, kata ayat 3 dan 10. Sementara ayat 5b dan ayat 6, imam mempersembahkan darah kurban sebagai tanda penyucian, menguliti dan memotong kurban. Kurban bakaran adalah persembahan penyembahan dari umat yang sadar diri tidak layak di hadapan Allah, sehingga umat berupaya menyenangkan hati Allah melalui kurban. Allah yang murka akan dosa akan disenangkan hatinya dan didamaikan oleh ketulusan penyembahan umatnya. Kristus adalah kurban bakaran yang menyenangkan hati Bapa. Maka kita yang telah dikenan oleh Bapa melalui kurban Kristus harus terus-menerus menjaga kelayakan anugerah Tuhan di hadapannya. Pahami setiap kata dalam lirik lagu kesukaan favorit papa saya almarhum, yaitu Kejadian Kidung Jemaat 392 ayat 3. Saya hafal 3 ayat ini, tapi yang tepat untuk menggambarkan mengenai kurban ini adalah ayat 3. Saya nyanyikan. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia,
bahagia memuji Yesus selamanya. Persembahkan hidupmu kudus dan tidak bercelah untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara terkasih, ada sebuah pertanyaan di sini. Sebenarnya Allah menginginkan persembahan kurban kita atau tidak? Begini, persembahan kurban itu seperti bunga yang diberikan seorang suami kepada istrinya setelah melewati sebuah pertengkaran seru. Si istri tidak memerlukan bunga. Bunga tersebut hanya berharga baginya apabila itu sungguh-sungguh mencerminkan perasaan suaminya. Apabila si istri berpendapat bahwa bunga itu hanya sekedar ritus dan tidak melambangkan penyesalan sang suami, bunga-bunga itu justru akan membuat perpecahan di antara mereka semakin buruk. Jadi jawabnya atas pertanyaan di atas tadi adalah Tuhan tidak memerlukan hewan untuk dipersembahkan kepadanya. Sebab ada tertulis, tidak mungkin darah lembu jantan atau darah kambing jantan menghapuskan dosa. Kurban itu menunjukkan penebusan yang dilakukan Yesus dengan darahnya sekali untuk selamanya ketika dia mati demi dosa-dosa kita. Sikap orang-orang yang mempersembahkan korban itulah yang sesungguhnya berarti. Apabila persembahan itu diberikan tanpa penyesalan, sia-sia persembahan kurban itu. Persembahan kurban kepada Allah adalah jiwa yang hancur dan hati yang patah serta remuk. Persembahkan hidupmu kudus dan tak bercela untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau mengingatkan kami untuk mempersembahkan tubuh kami yang kudus dan tak bercela, karena itu menyenangkan hati-Mu. Kami hendak melalui pagi hari kami yang masih dalam masa pembatasan sosial berskala besar ini. Biarlah Engkau bersama-sama dengan kami mengatasi kejenuhan kami yang sudah berhari-hari terkurung di rumah saja. Bersama dengan kami dalam kegiatan kami hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ampuni dosa dan salah kami, dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati saudara.